Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan gagasan, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Manusia tidak akan bisa memahami pesan ataupun informasi yang disampaikan jika tidak ada bahasa. Sebagai warga Indonesia, kita patut berbangga dengan bahasa kita, yakni bahasa Indonesia. Selain sebagai identitas negara, bahasa berperan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kami narasumber yang hebat, Kang Misbahul Munir, yang juga merupakan Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2023. Kita sapa. Assalamualaikum Kang Munir. Waalaikumsalam Terida. Wah, apa kabar nih Kang Munir? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan Terida? Alhamdulillah juga baik. Nah, Kang Munir terima kasih banget nih sudah berkenan untuk datang ke studio Sultan TV. Kita berbincang-bincang Kang Munir tentunya tentang bahasa ya Kang Munir kepada seluruh pemirsa setia Sultan TV. Baik, langsung saja nih Kang Munir, kita berbincang-bincang tentang tema kita pada hari ini, tentang berbangga akan bahasa Indonesia bagi generasi muda. Wah, langsung saja nih kita Kang Munir. Sebenarnya, seberapa penting sih penggunaan bahasa Indonesia bagi masyarakat Indonesia sendiri? Baik. Bahasa Indonesia sangat penting untuk digunakan oleh bangsa Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan tentu bahasa daerahnya masing-masing. Dengan adanya bahasa Indonesia yang tadinya kita berbeda secara bahasa daerah, ini akan kita bersatu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang akan menyatukan bangsa-bangsa Indonesia dalam berkomunikasi, dalam bertukar pikiran, ide, dan lain sebagainya. Sehingga dengan menggunakan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia akan dapat mudah memahami apa yang disampaikan oleh satu sama lainnya. Seperti itu. Baik-baik. Jadi tentunya Kang Munir, peran bahasa Indonesia ini pemirsa amat sangatlah penting bagi kita masyarakat Indonesia. Selain identitas negara seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Kang Munir ya pada awal kita mulai, bahasa Indonesia juga merupakan alat pemersatu bangsa gitu. Karena Indonesia ini terdiri dari banyak suku dan juga ras dan lain-lain ya Kang Munir, tentunya sebagai pemersatunya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah Kang Munir, kalau kita melihat nih fenomena yang ada zaman sekarang, kita makin berkembang nih Kang Munir, globalisasi makin maju lah ya seperti itu. Nah, fenomena apa yang memang sering terjadi nih berkaitan dengan bahasa? Yang saya perhatikan salah satunya adalah terjadinya xenoglossofilia. Apa itu xenoglossofilia? Sebuah fenomena anak-anak muda menggunakan bahasa asing itu lebih keren daripada menggunakan bahasa Indonesia. Pendapatnya gitu. Jadi menggunakan bahasa asing lebih keren daripada menggunakan bahasa Indonesia. Di antaranya ciri-ciri orang-orang yang terkena xenoglossofilia ini adalah mereka biasa mencampur kode atau juga apa tadi satu lagi tahu? Ya, apa tuh boleh disampaikan dong alih bahasa ya biasanya. Nah, campur kode dan alih bahasa. Jadi misalnya kita ngomong bahasa Indonesia separohnya lagi menggunakan bahasa Inggris gitu. Mungkin istilah kerennya kalau sekarang jaksel ya. Jaksel, gimana jaksel tuh jadinya which is dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya fenomena yang memang terjadi ya. Dan ternyata anak-anak muda ini banyak sekali. Ini mungkin salah satu alasannya gara-gara anak muda ini merasa, wah kayaknya kalau dicampur-campur tuh kelihatan keren. Padahal ternyata itu enggak ya Kang ya? Sebenarnya bisa dua sisi. Apa tuh? Pertama, xenoglossofilia tentu ya suatu hal yang sangat tidak baik terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Tapi seperti ini yang saya ingin sampaikan. Kita menggunakan bahasa Inggris di dalam ketika kita menggunakan bahasa Indonesia itu boleh saja sebenarnya agar
Misal, komunikasi yang terjadi itu lebih baik. Oke. Karena misalnya mungkin kita kesulitan menemukan kata yang ada dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kita bisa pada saat itu menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Itu tidak apa-apa. Berarti itu tidak termasuk xenoglossopilia. Oke. Yang dimaksud xenoglossopilia ini adalah kita benar-benar mengunggulkan bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi tadi ya, sekali lagi, ketika kita berkomunikasi di tengah-tengah kita menggunakan istilah asing, itu tidak apa-apa bagi saya, agar komunikasi yang terjadi baik, tersampaikan dengan baik. Oh, Seperti itu. baik. Jadi memang menyesuaikan Iya, ya terkait dengan penggunaannya. Tentu pengutamaan bahasa Indonesia itu lebih penting. Namun ketika kita belajar bahasa asing itu juga amat penting karena agar kita bisa menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Nah, tadi Kang Munir berbicara ada nih fenomena yang memang sedang santer di generasi muda. Sebenarnya Kang Munir, karena sebagai generasi muda nih, seberapa penting peran generasi muda ini dalam menjaga bahasa? Peran generasi muda dalam menjaga bahasa tentu sangat penting ya. Karena dengan para generasi muda ini menjaga bahasa, tentu bahasa Indonesia nantinya akan tetap lestari. Bayangkan bila kita tidak menjaga bahasa, kemungkinan besar bahasa Indonesia yang menjadi alat komunikasi kita akan hilang. Sebab tadi tidak dijaga. Maka dari itu, agar tidak hilang penggunaan bahasa Indonesia mesti terus digunakan oleh generasi muda. Seperti Baik, itu. dan bukan hanya generasi muda tentunya, seluruh masyarakat Indonesia. Namun kan generasi muda ini sebenarnya punya kekuatan lebih nih ya. Wah, apalagi masa-masa kini generasi muda yang sudah melek tentang teknologi dan yang lain-lain, generasi muda juga yang mengkritisi hal sesuatu itu dengan sangat-sangat bijak dan lainnya ya. Nah, ini juga menjadi peran penting bagi generasi muda untuk terus bisa menjaga bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dikuatin lagi Kang Munir sebenarnya. Mengapa kita sebagai generasi muda ini perlu berbangga ketika kita menggunakan bahasa Indonesia? Ini perlu disampaikan loh kepada teman-teman semua. Silakan Kang Munir. Perlunya bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia memiliki banyak sekali keunggulan. Di antaranya adalah menurut saya, berdasarkan buku-buku yang saya baca, berdasarkan pengalaman saya sebagai bangsa Indonesia yang belajar tentang bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat romantis. Waduh, kok bisa sih romantis? Karena seperti ini, dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu membuat kita mendalami pesan yang ingin kita sampaikan. Karena kita mendalami, maka kita akan menyampaikan pesan-pesan dengan sangat baik. Nah, pesan dapat tersampaikan dengan baik akan terasa romantisnya. Di situ sih letak romantis dari bahasa Indonesia. Kita ingin menyampaikan pesan dengan sangat baik, lalu kita menyampaikannya dengan sangat baik pula. Seperti itu. Baik. Nah, apakah saat ini generasi muda sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Kang? Berdasarkan pengamatan secara pribadi ya, ada orang-orang yang sudah mulai memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan tetapi ada juga bangsa Indonesia yang masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik, maka kita harus tahu kondisi. Ketika kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan formal. Begitupun ketika kita ada di situasi santai, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang santai juga. Akan tetapi pertanyaannya, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Lalu bagaimana agar menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Kita harus belajar tata bahasa Indonesia itu, agar kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia benar kita gunakannya. Seperti itu. Baik. Jadi memang tadi salah satu bentuk upaya nih kita selaku generasi muda dan juga masyarakat Indonesia dalam menjaga bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Jadi menyesuaikan juga ya Kang ya. Jadi kita perlu lihat dulu nih kondisinya, apakah formal atau ternyata ini situasinya non formal ya Kang. Wah, Kang Munir, kita udah berbicara cukup jauh nih ya tentang
generasi muda harus berbangga dengan berbahasa Indonesia. Makasih banget Kang Munir sudah berbincang nih sama saya di bincang hari ini tentang bahasa Indonesia. Tapi tenang pemirsa setia Sultan TV, kita akan kembali di segmen selanjutnya dengan narasumber yang lain yang juga berasal dari Duta Bahasa Provinsi Banten. Terima kasih Kang Munir. Terima kasih kembali, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang tadi saya sampaikan, bila ada yang menurut teman-teman kurang pas dengan pengetahuan teman-teman, bisa di komen. Bisa di komen. Jadi saya belum tentu apa yang tadi saya sampaikan benar. Bisa jadi saya pas menyampaikan lupa atau tidak sesuai dengan nanti kita pokoknya banyak sekali ya informasi tentang kebahasaan yang pemirsa setia Sultan TV bisa akses ya Kang ya, tentunya di Google ataupun di lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.